Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow dan strategi investasi di saham-saham big banks seperti saham BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham ya, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi PPN 12% batal disahkan oleh pemerintah secara umum, yang artinya kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah atau produk yang sudah terkena pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Dan PPNBM ini juga akan berlaku di awal Februari 2025. So tentunya kita bisa bernafas lega guys ya, di mana sentimen negatif yang terus menghantui IHSG dan juga saham-saham yang ada di dalamnya juga ternyata tidak terjadi atau tidak jadi disahkan seperti itu. Dan tentunya ini pun menjadi angin segar, bukan hanya untuk saham di pasar modal, tapi juga untuk perekonomian di masyarakat. Sehingga yang kita harapkan adalah bahan-bahan pokok dan juga produk primer harganya tidak naik di tahun 2025 ini guys ya. So kita pun melihat adanya intervensi ya dari Bank Indonesia membuat rupiah kita sedikit mengalami penguatan pada hari ini. Hari ini rupiah kita menguat 0,5% ya, close di 16.214 rupiah per 1 USD. Dari yang tadinya di level 16.300 rupiah per 1 USD-nya guys ya. Dan hari ini kita pun akan update ya IHSG. Kalau misalnya kita lihat hari ini ada penguatan 1,18%, close di 7.163. Dan kalau misalkan dari money flow ya, investor asing hari ini hanya mencatatkan net sell 16,8 miliar saja. Ini tentunya net sell asing yang sangat rendah ya jika kita bandingkan dengan net sell asing di market tunai dan negosiasi sebesar 229 miliar. Jadi net sell di market reguler itu rendah, hanya 16 miliar saja. Oke guys, kita akan coba lihat juga ya secara seasonality di 8 tahun terakhir ya, bagaimana dengan potensi IHSG di bulan Januari guys ya. Nah kalau misalnya kita lihat di bulan Januari, probabilitas kenaikan IHSG adalah 50%, sedangkan di Februari itu 57%. Jadi kemungkinan besar akan ada Januari effect ya guys ya di awal tahun 2025 ini, dan semoga ini juga terus berlanjut sampai di pengumuman atau pembagian dividen final di 2025 ini, sehingga kita juga bisa melakukan take profit jika saham kita nantinya mengalami kenaikan ya menjelang pembagian dividen seperti itu. Nanti kita akan coba bahas juga guys ya strategi investasi untuk teman-teman. Jadi kita bukan hanya membahas terkait update saham big bank saja, tapi kita juga akan membahas bagaimana strategi ya agar kita bisa mengembalikan kerugian, dan mungkin teman-teman juga kemarin ada yang sudah melakukan cut loss seperti itu ya. Oke guys, jadi kita akan mengawali analisa kita dengan membahas ataupun melihat ya guys ya analisa teknikal dan juga money flow untuk saham BBRI dengan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang biasa saya gunakan untuk berinvestasi. Karena fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit ini sangat memudahkan saya untuk membaca fundamental dan juga untuk membaca teknikal guys ya. Jadi kita lakukan analisa sebelum kita membeli saham-saham incaran kita. Nah, tapi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap di Stockbit secara gratis ya, silahkan teman-teman membuka account ya dan juga mendaftar di Stockbit Sekuritas dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke, jadi untuk saham BBRI hari ini mengalami kenaikan yang sangat menarik guys ya. BBRI hari ini bisa naik 3,19%. Dari area opennya di 4.080 dan close di Rp4.210 per sahamnya. Tentu saja ini menjadi hal yang kita jarang lihat guys ya, karena kemarin-kemarin saham BBRI ini terus mengalami koreksi. Nah untuk saham BBRI kita lihat hari ini ya kenaikannya sangat menarik 3,19%, dan ternyata juga disertai dengan adanya akumulasi yang besar. Nah di sini juga ya dari broker summary atau bandar detektornya Stockbit ini sangat memudahkan analisa kita ya, karena secara rata-rata atau average di sini bisa kita lihat ada big accumulation yang artinya saham BBRI sudah mulai diakumulasi lagi secara besar-besaran. Nah, di sini juga ada top 1, top 3, top 5 dan average atau rata-rata. Ini fiturnya hanya ada di Stockbit Sekuritas guys ya, dan sejauh ini saya cukup nyaman lah menggunakan Stockbit ini untuk aplikasi investasi saya. Ya, terkadang saya pun juga trading ya kalau misalkan marketnya sedang bagus, ya ada beberapa saham lah yang mungkin kondusif ya untuk kita lakukan trading, tapi ya jarang sekali sebenarnya saya melakukan trading. Kalau marketnya memang sedang koreksi seperti ini, saya lebih cenderung untuk hold cash. Oke guys, jadi untuk saham BBRI ya saya sebenarnya siap ya, masih siap untuk averaging down. Dan kita beli lagi, borong lagi BBRI ya mungkin di second account ya guys ya, untuk akumulasi BBRI di harga murahnya. Tapi karena banyaknya IPO yang menarik, ya nanti kita akan bahas juga ya guys ya, saham apa saja sih yang menarik untuk kita ambil ya di IPO di awal tahun 2025 ini.
Oke, jadi untuk saham BBRI kita lihat ada akumulasi ya hari ini net buy asing 76,8 miliar, terutama dari KZ, CCYU dan juga KK guys ya. So untuk saham BBRI kita lihat hari ini sebagai top buyer ya. KZ ini akumulasi cukup besar 214,6 miliar, sedangkan AK hanya jualan 66 miliar saja. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita lihat dan bisa kita bandingkan guys ya antara akumulasi asing dengan distribusinya. So, kita pun melihat ada beberapa investor retail yang ternyata hari ini jualan. Ya, mungkin mereka yang trading ya, dari SQ, XC, dan juga YP. Ya guys ya, so ada net buy menarik di saham BBRI dan kita melihat ini merupakan peluang yang bagus ya untuk kita averaging down dan mungkin teman-teman juga ya sedang menunggu nih kenaikan dari BBRI ya. Kita doakan ya semoga BBRI ini bisa naik nanti sampai di pembagian dividen final 2025 ini guys ya karena kita melihat tanggal bahwa puasa Ramadan itu sebentar lagi dan lebaran juga ya 1 bulan setelahnya. Jadi biasanya sih BBRI ini bagi dividen menjelang lebaran gitu guys atau menjelang Idul Fitri. Nah, semoga itu pun bisa terjadi lagi dan bisa menjadi kabar gembira ya untuk teman-teman investor BBRI. Sejauh ini seperti yang tadi saya katakan guys ya, kita masih siap untuk tambah muatan di BBRI karena ketika marketnya turun biasanya saya sudah melakukan take profit cukup banyak gitu ya dan saya masih hold cash cukup besar untuk mengakumulasi kembali saham BBRI. Kemarin saya sudah ambil juga BBRI ya di harga yang cukup murah, tapi ya kembali lagi ke strategi DCA kita. Nah, ini strategi investasi yang selalu saya gunakan guys ya dan selalu saya informasikan ke teman-teman. DCA itu di harga bawah. Misalkan gini, teman-teman patokan ya, ambil patokan lah di 4.300. Nah, selama BBRI ini di bawah 4.300 berarti masih ada peluang ya untuk kita bisa melakukan pembelian atau averaging down lagi di saham BBRI. Nah, DCA ini jangan lebih usahakan ya, jangan lebih dari 4.300. Kalau misalkan naik ke 4.300, anggaplah kita beli 10 lot gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata ada koreksi lagi ke 4.100-an misalkan ya, nah kita beli 20 lot. Jadi seperti yang saya lakukan, saya biasanya mengakumulasi saham itu ketika dia turun itu lebih banyak. Tapi kalau dia mulai ada tanda-tanda kenaikan, itu saya stop untuk beli banyak, tapi saya belinya paling sedikit gitu ya. Ya biar nggak penasaran aja, kita coba sedikit averaging up, apakah dia akan ada normal correction lagi atau tidak. Tapi ya usahakan kita nafasnya panjang ya, terutama untuk akumulasi saham-saham big banks yang kemarin memang terkena banyak sekali sentimen negatif ya, terutama dari ancaman ya kenaikan PPN 12% yang tadi kita bahas di awal video. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk saham BBRI menarik ya, semoga bisa lanjut naik lagi dan teman-teman yang mungkin ya menunggu area koreksinya untuk tambah muatan ya bisa ditunggu beberapa hari ke depan ya. Besok hari Jumat, siapa tahu akan ada normal correction, teman-teman bisa tambah muatan lagi di harga yang lebih murah. Selanjutnya, kita pun akan analisa saham BBNI. Nah, untuk BBNI ini ada kenaikan yang kita lihat memang kenaikannya ini lebih kencang ya dibandingkan dengan BBRI tadi. BBNI hari ini naik 5,5% dan close di Rp4.590 per saham. Meskipun ya kemarin cukup sideways ya, tidak so volatil BBRI. BBRI kalau misalnya kita lihat kemarin sempat naik. Ya, sempat naik ke 4.200, dia turun lagi ke 4.080 ya, lalu hari ini naik lagi. Berbeda dengan BBNI, BBNI ini kemarin slow gitu guys ya, dia itu kemarin sideways, tapi kalau misalkan kita lihat ya, kemarin di tanggal 30 Desember itu sebenarnya ada rejection di area supportnya. Area rejection itu seperti apa, Kak? Nah, biasanya ditandai dengan candle hammer ya guys ya. Candle hammer itu ya berarti kan dia sempat turun tapi dia naik lagi. Jadi closingnya dia naik. Itu adalah rejection ya. Kalau menurut saya seperti itu guys. So, untuk BBNI ketika hari ini pun naik itu juga karena di dekat zona supportnya BBNI ini sudah oversold alias sudah jenuh jual. Nah, artinya ketika sebuah saham sudah jenuh jual, di sana ya para distributor ya atau para penjualnya itu sudah banyak melakukan penjualan, mereka sudah lelah ya guys ya, oversold lah ya istilahnya seperti itu. Mereka sudah lelah jualan, jadi seharusnya ada permintaan nih di harga bawah. Nah, yang terjadi hari ini ternyata BBNI naik 5,5%.
dan juga disertai dengan adanya akumulasi yang cukup besar pada 2 Januari 2025 ini. So, kita lihat akumulasinya hari ini ada YU ya, 57 miliar, AK 56 miliar, sisanya ada KZ, AZKK, ZP di bawah 8 miliar. Dan hari ini BK jualan ya, ada 47,6 miliar distribusi dari BK. Tapi ya mayoritas asing ternyata melakukan akumulasi di BBNI 47,8 miliar. Sehingga ini menjadi salah satu angin segar ya untuk teman-teman holder saham Big Banks termasuk BBNI, ada potensi untuk bisa lanjut naik lagi. Kalau misalkan besok turun gimana Kak? Yaitu kesempatan lagi untuk teman-teman tambah muatan ya di harga yang tentunya lebih murah. Selanjutnya adalah saham BBCA yang hari ini juga mengalami kenaikan yang menarik ya, 2,3%, close di Rp9.900 per sahamnya. BBCA juga kondisinya memang berada di zona oversold, guys. Jadi wajar kalau misalkan BBCA bisa naik dan bahkan rebound lebih cepat. Jadi untuk BBCA hari ini tanggal 2 Januari ternyata cukup netral ya, antara asing ya dan juga domestik ini cukup netral atau cukup imbang ya guys ya, dari sisi buying value dan juga selling valuation. Nah, tapi jika kita hanya melihat dari akumulasi asingnya saja, ada KZ, AK, dan juga YU ya sebagai top buyer pada hari ini. Dan mayoritas investor asing akumulasi dengan net buy 39 miliaran. Jadi hari ini BBRI, BBNI, dan juga BBCA ini sudah net buy asing. Meskipun memang net buy-nya di bawah 100 miliar ya, ini masih akumulasi yang terbilang masih awal, masih kecil lah ya. Jadi masih ada potensi normal correction, dan masih ada potensi bisa mencatatkan area higher low. Tapi jadikan area itu sebagai area untuk teman-teman bisa beli lagi gitu ya di harga yang lebih murah dibandingkan harga saat ini. Nah, berbeda dengan saham-saham lainnya, ternyata saham Bank Mandiri hari ini ya meskipun ada kenaikan 2,6%, tapi ternyata masih ada net sell asing. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini mengalami kenaikan ya, 2,6% close di Rp5.850 per saham. Dan kita lihat masih ada big distribution, terutama dari ZP dan juga KK ya. Yang paling besar memang ZP, ya net sell 195 miliar. Lalu ada AK, BKKZ, dan juga YP yang terpantau akumulasi untuk Bank Mandiri. Sehingga hari ini kita lihat asingnya itu memang net sell ya, ada net sell tapi tipis. Ya, net sell-nya ini tipis, hanya 22,8 miliar saja. Tapi dapat kita simpulkan ya bahwa saham-saham Big Banks ini mulai diakumulasi kembali. Ya, lantaran ternyata PPN 12% batal disahkan. Jadi yang kemarin menjadi sentimen negatif, hari ini ternyata batal disahkan, tentunya ini akan menjadi kabar yang menggembirakan dan semoga investor asing bisa masuk lagi dengan inflow yang deras, terutama untuk saham-saham Big Banks yang memang rutin bagi dividen. Oke guys, jadi untuk strategi investasi ya, kita akan coba bahas ya guys ya. Mungkin teman-teman juga tadi melihat ya bahwa penguatan IHSG ini lumayan ya, lumayan tinggi di saat inflasi kita hanya di 1,57%, yang artinya kita masih dekat ya dengan deflasi kembali. Nah, tapi kalau misalkan memang inflow asingnya sudah cukup besar ya masuk ke IHSG, anggaplah ini baru awal ya guys ya, awal dari inflow besar yang akan masuk. Tapi kita melihat memang net sell-nya sudah mulai berkurang nih, terutama dari investor asing ya. Semoga bisa menjadi awal yang bagus guys ya untuk kenaikan saham-saham yang ada di IHSG dan juga saham-saham yang kita pegang yang bagus ya dan berpotensi bisa naik lagi. Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung ya, karena di Januari ini kan banyak sekali IPO, saham-saham IPO ya. Ada CBDK, ada Ratu, ya ada HGII, ya guys ya, ada BRRC, lalu ada DGWG dan juga YOI ya, YOII ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan orang-orang atau retail itu kebanyakan akan takut ya dengan saham-saham konglo. Kenapa? Karena yang pertama ada isu divestasi. Lalu yang kedua biasanya valuasinya mahal gitu guys ya. Jadi barang retail ya atau investor retail di saham-saham konglo itu akan sedikit sekali ya akan kering lah istilahnya seperti itu. Saya juga dapat ilmu ya dari investor-investor besar lain yang juga membahas saham-saham konglo ini. Nah, apakah saham konglo itu akan terus naik? Ya, tentu saja tidak. Pasti akan ada wave, ya pasti akan ada area low-nya, pasti akan ada swing low-nya. Nah, di sanalah ya mereka mengecoh para investor retail. Ketika investor retail banyak beli di atas, mereka nyangkut di atas, mereka turunkan ya guys ya harga sahamnya turun dalam gitu ya. Kita ambil contoh kemarin INPC, JAHD gitu ya.
dia itu kan turun dalam. Nah, di sanalah investor retail ketika mereka cut loss ya, ketika mereka cut loss, market maker akan ambil lagi, akan nampung lagi di harga itu. Jadi perhatikan ketika saham Konglo itu turun dalam, dia sideways ya di harga itu, maka ya di sanalah mereka menampung barang cut lossan dari retail. Nah, lalu bagaimana dengan saham-saham Konglo yang akan IPO? Dan pastinya juga ada beberapa isu yang membuat investor retail takut. Salah satunya tadi ya, bahwa salah satu contohnya Ratu lah, misalkan Ratu ini kan dia akan divestasi gitu ya, pengendalinya yaitu raja akan divestasi. Tapi kalau misalkan teman-teman kupas lebih dalam lagi, ternyata ada nama-nama yang menarik gitu guys. Ini juga sebenarnya sudah banyak dibahas lah di stream yang ada di Stockbit ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin melihat isu-isu ataupun ya apa ya ibaratnya bocoran-bocoran lah ya, teman-teman download Stockbit ya, lalu daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi, teman-teman lihat di stream gitu ya. Ada beberapa investor ya yang memiliki pandangan yang sangat bagus ya, bisa kita jadikan sebagai second opinion, selebihnya kita analisa secara mandiri. Nah, jadi ketika barang di investor retail itu tidak banyak, otomatis chance untuk menaikkan harga saham itu lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang ramai retail. Paham guys ya sampai sini ya? Kembali lagi ya, saya ulangi. Kalau misalkan barang di retail itu sedikit ya, otomatis saham tersebut akan mudah dinaikkan oleh market maker ketimbang saham-saham yang ramai retail. Kalau saham-saham yang ramai retail, contohnya ADII lah. Sorry, AADI ya, AADI itu kan masih banyak retail yang FOMO gitu ya. Memang kemarin naik ya, tapi kan hari ini ada sedikit koreksi. Nah, ini sebenarnya juga men-trigger retail untuk cut loss gitu ya. Teman-teman harus paham ya bahwa membeli saham itu juga teman-teman harus tahu juga perusahaannya apa, ownernya siapa, tujuannya kemana gitu guys ya. Nah, itulah yang harus teman-teman pahami. Contohnya gini lah, teman-teman paham nih, Demas kemarin kan rutin bagi dividen gitu ya. Tapi ketika Demas ini ingin menambah land bank ya guys ya, menambah lahannya, maka dia tidak bisa bagi dividen. Nah, otomatis teman-teman harus memahami bahwa Demas kemungkinan besar tidak bisa bagi dividen. Sehingga ya kalau teman-teman memang masih yang menginginkan metode dividen investing ini lancar, berarti kan harus pindah nih dari saham yang tidak bagi dividen, pindahkan ke saham yang bagi dividen. Dan jangan sampai teman-teman nyangkut dalam. Ini sudah saya sampaikan ke teman-teman ya, terkait dengan Demas ini sudah saya sampaikan sejak jauh-jauh hari bahwa Demas kemungkinan besar tidak akan bisa bagi dividen. Dan itu pun saya katakan sebelum harga Demasnya turun. Tapi ya congrats ya untuk teman-teman yang sudah pindah, tapi yang belum pindah ini kan sangat disayangkan ya karena Demas ternyata kesulitan lagi untuk bagi dividen. Contohnya seperti itu ya. Jadi di saham juga akan banyak kepentingan nih, baik itu dari market maker ataupun dari investor retail. Yang harus kita jalankan adalah apakah kita bisa menjadi kontrarian. Nah, itu yang paling penting guys ya. So, congrats untuk teman-teman yang masih hold saham big banks ya dan tidak cut loss ya guys ya dan masih kuat untuk hold. Semoga bisa cuan ya, double dari dividen plus cuan dari capital gain ya ketika nanti harga BBRI ataupun harga big banks lainnya itu mengalami kenaikan. Oke guys, kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada video kali ini. Jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi Stockbit untuk menganalisa saham sebelum membeli saham dan juga sebelum berinvestasi, jadi silahkan teman-teman mendaftar ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next.